Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Akmal, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia yang turut mendukung kelancaran dari pelaksanaan program Sustainable Development Goals ini, khususnya dalam penanganan perubahan iklim. Sustainable Development Goals merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian terukur yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030 nanti. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari tujuan pembangunan milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai deklarasi milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak lagi berlaku sejak akhir tahun 2015. Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep tujuan pembangunan berkelanjutan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyimbangkan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini diformulasikan sejak tanggal 19 Juli tahun 2014 dan diajukan pada Majelis Umum PBB oleh kelompok kerja terbuka tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut. 17 tujuan Sustainable Development Goals yang pertama menghapus kemiskinan, kedua mengakhiri kelaparan, ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat pendidikan bermutu, kelima kesetaraan gender, keenam akses air bersih dan sanitasi, ketujuh energi bersih dan terjangkau, kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan infrastruktur, industri dan inovasi, kesepuluh mengurangi ketimpangan, dan lain sebagainya. Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan penanganan perubahan iklim didasarkan pada strategi. Yang pertama, pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, pengurangan risiko bencana dengan arah kebijakan. Dan yang ketiga, pengurangan risiko bencana secara komprehensif. Ada beberapa target pencapaian dalam mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, antara lain, Yang pertama, menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. Yang kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Dan yang ketiga, memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan juga peringatan dini. pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada. Akibatnya, kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin sering terjadi. Dampak-dampak tersebut dapat merugikan atau mengganggu kehidupan manusia. Hal ini memunculkan perhatian dunia terhadap masalah lingkungan yang terjadi. Paradigma pembangunan Sustainable Development Goals seharusnya sudah mengadopsi parameter atau variabel perubahan iklim. Hal ini dikarenakan paradigma SDGs telah memasukkan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi. Perubahan iklim memang merupakan proses fisik, tapi harus dipahami juga secara sosial ekonomi. Fenomena perubahan iklim yang datang mendadak dapat saja merusak hasil-hasil yang telah dicapai dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.
Adanya individu dan komunitas yang tidak mendapat akses terhadap lapangan pekerjaan dan produk kebutuhan hidup tidak akan mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan akan cenderung memanfaatkan alam secara tidak bijaksana. Meningkatnya debit air Ciliwung sejak Kamis subuh membuat ratusan rumah warga di 3 RW Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta meluapnya Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi. Intensitas sedang yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi membuat Jalan Iskandar banjir yang mencapai 1 meter membuat sejumlah benda penting milik warga terendam karena banjir datang. Membuat Kali Kamal meluap dan akibatnya ratusan rumah di Gang Sadun, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Air setinggi sekitar 30 cm juga menggenangi Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa siang. Banjir yang terjadi di DKI Jakarta menjadi contoh yang dapat membuktikan bahwa perubahan iklim itu nyata. Sejumlah ilmuwan yakin hujan ekstrim menjadi pemicu banjir di Jakarta dan merupakan dampak dari perubahan iklim. Tanpa adanya kebijakan mitigasi dan adaptasi yang tepat, kawasan ibu kota disebut berpotensi kembali diterjang bencana akibat fenomena global itu. BMKG mengklaim selalu memberi peringatan dini soal prediksi iklim ekstrim. Namun, pemerintah daerah dianggap tak sigap terhadap informasi tersebut. Bagaimanapun, setelah banjir ini terjadi, Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan lebih siap mengantisipasi hujan ekstrim dan melanjutkan program pencegahan yang sempat tertunda. Merujuk survei yang dilakukan Badan Riset YouGov dan Departemen Polis Universitas Cambridge tahun 2019, hanya 18% penduduk Indonesia yang mempercayai kaitan antara kehidupan manusia dan perubahan iklim. Perubahan iklim ekstrim merupakan masalah yang dihadapi setiap negara tanpa memandang batas teritorial. Setiap negara pasti merasakan efek buruknya seperti banjir, longsor, kekeringan, dan peningkatan permukaan air laut serta wabah penyakit. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, bukan reaktif semata. Ketaatan terhadap rancangan tata ruang wilayah disebut kunci mencegah penurunan kualitas lingkungan menghadapi cuaca ekstrim.